Setelah sekian lama menganggur, mantan kiper Manchester United David De Gea akhirnya kembali ke lapangan hijau dengan bergabung bersama dengan klub Italia Fiorentina. Tercatat terakhir kali De Gea tampil di bawah mister gawang dalam pertandingan resmi adalah saat ia memperkuat Manchester United di final Piala FA melawan Manchester City musim 2022-2023. Saat itu, De Gea yang menjadi starter gagal membawa setan merah juara setelah kalah dengan skor 3-1 di Wembley. Kini, setelah 446 hari menganggur, De Gea akhirnya memainkan debut pertamanya bersama dengan La Viola. Pemain berusia 33 tahun itu bergabung bersama dengan klub Fiorentina pada 9 Agustus 2024 kemarin. Mantan kiper Atletico Madrid itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa tim seperti Newcastle United, Genoa hingga klub Arab Saudi. Namun, karena masalah gaji yang terlalu tinggi, kesepakatan pun tak kunjung terjadi. Tak mau terus-menerus menganggur, De Gea akhirnya rela memotong gajinya demi bisa bergabung dengan Fiorentina musim ini. Sebelumnya di Manchester United, De Gea digaji sebesar 23 juta euro per musim. Dan kini, gaji mantan kiper timnas Spanyol itu hanya 2 juta euro per musim. Itu artinya, gaji De Gea turun dari 400 miliar rupiah ke 34 miliar rupiah. Meski sudah diresmikan sejak 9 Agustus, namun De Gea belum dimainkan Fiorentina pada pekan pertama Liga Italia, Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin. Saat itu, Fiorentina memainkan Pietro Terracchiano di bawah mister gawang, dan hasilnya mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Parma. Sementara itu, De Gea yang masuk dalam daftar hanya duduk manis di bangku cadangan dalam pertandingan itu. Setelah absen di pekan pertama Serie A, kesempatan De Gea tampil kembali ke lapangan hijau akhirnya hadir pada Kamis 22 Agustus malam saat Fiorentina menjamu klub asal Hungaria Puskás Akademia di playoff Liga Konferensi UEFA. Bermain di kandang sendiri Artemio Franchi, De Gea dipilih oleh pelatih Raffaele Palladino untuk menjadi starter utama. Sayangnya, bagi David De Gea, penampilan perdananya setelah menganggur selama 446 hari menjadi mimpi buruk bagi sang kiper. Baru 9 menit pertandingan berjalan, gawangnya langsung kebobolan lewat gol penalti tim tamu. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan Michael Kayode di kotak terlarang, wasit menghadiahi Puskás dengan tembakan 12 pas. Salt Nagy yang mengambil eksekusi penalti sukses menaklukkan De Gea meski arah tembakannya sempat terbaca oleh kiper. Hanya berselang 3 menit, Kayode kembali membuat kesalahan sehingga Mikael Soysalo bisa menjebol gawang De Gea untuk kedua kalinya dengan sebuah tembakan menyilang di dalam kotak penalti. Tertinggal 2-0, Fiorentina mencoba bangkit di sisa waktu babak pertama. Setelah berkali-kali mencoba, tuan rumah akhirnya berhasil memperkecil kedudukan di akhir babak pertama. Ricardo Sottil sukses mencetak gol dan menutup babak pertama dengan skor 1-2. Di babak kedua, Fiorentina semakin gencar untuk menyamakan kedudukan. Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang pada menit ke-67. Kapten Lucas Martinez Cuarta menyamakan kedudukan lewat sundulan yang meneruskan sepak pojok Rolando Mandragora. Tak cukup sampai di situ, Fiorentina bahkan berhasil membalikan keadaan setelah striker yang direkrut dari Juventus Moiskin membawa Fiorentina berbalik unggul 3-2 di menit ke-75. Di akhir babak kedua, David De Gea melakukan penyelamatan penting dengan menepis tandukan jarak dekat dari pemain lawan. Namun, saat pertandingan segera berakhir, De Gea kembali dikecewakan oleh pertahanan buruk La Viola. Pada menit ke-89, Puskás Akademia mencetak gol lewat Wojciech Gola yang dibiarkan terlalu mudah menyundul sebuah bola sepak pojok di depan gawang. Fiorentina akhirnya hanya bermain imbang 3-3. Berikutnya, mereka akan ganti dijamu Puskás Akademia pada leg kedua, tepatnya pada 29 Agustus 2024 mendatang. Namun sebelum itu, Fiorentina akan lebih dulu bertemu dengan klub promosi Venezia di pekan kedua Serie A 2024-2025. Laga ini cukup menarik karena Venezia bakal bertandang ke markas Fiorentina Minggu 25 Agustus 2024. Selain itu, laga ini juga berpeluang menjadi debut pemain timnas Indonesia yaitu Jay Itzes. Pada laga sebelumnya, Jay Itzes tak masuk skuad karena terkena akumulasi kartu kuning. Jay Itzes menjadi salah satu harapan skuad Venezia dalam misi kembali ke jalur kemenangan. Sebab dalam 2 laga terakhir, Venezia selalu menelan pil pahit dengan 2 kekalahan. Venezia tumbang pada putaran pertama Coppa Italia dan kalah di laga pembuka Serie A.
Jaitzes diharapkan bisa menjadi pembuka asa Venezia lantaran bintang timnas Indonesia itu menjadi satu-satunya pencetak gol saat melawan Brescia di Coppa Italia meski kalah 1-3. Sementara itu dari kubu Fiorentina, De Gea juga berpeluang memainkan debutnya di Serie A. Jika skema ini terjadi, maka Jaitzes dan rekan-rekan bisa merusak momen debut De Gea di Serie A. Dengan postur dan insting yang mumpuni untuk menyambut umpan bola mati dan memaksimalkan peluang, Jaitzes bisa membantu Venezia mengalahkan Fiorentina. Terlebih lagi, De Gea mempunyai catatan unik dalam debut bersama dengan tim-tim yang ia bela sebelumnya. Meski selalu mencatatkan kemenangan, namun kiper berpostur 192 cm itu selalu kebobolan dalam debutnya di La Liga, Premier League, FA Cup, Copa del Rey, Europa League, dan Liga Champions. Dengan catatan unik tersebut, bukan tidak mungkin De Gea akan memungut bola dari gawangnya sendiri dalam debutnya di Serie A menghadapi Venezia akhir pekan ini.